Santri kelas studi Al-Quran eksklusif, kelas studi Al-Quran komprehensif, yang alhamdulillah kita saat ini masuk ke minggu atau episode ke-6 di awal bulan Februari, di minggu pertama. Alhamdulillah kepada para peserta yang istiqomah sudah hadir dari awal pertemuan sampai dengan akhir, sampai dengan sekarang, alhamdulillah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam menuntut ilmunya. Semoga Allah berikan kemudahan dalam memahami semua ilmu-ilmu yang telah dipelajari dari mulai episode pertama sampai dengan saat ini episode ke-6. Dan di awal bulan Februari, di minggu pertama, seperti biasa kita formatnya ataupun jadwalnya itu di minggu pertama dan ketiga mempelajari tentang ilmu qiraat Al-Quran. Lalu di minggu ke-2 dan ke-4 kita akan mempelajari atau berdialog seputar bedah masalah dan juga tanya jawab. Dan di minggu pertama ini atau di episode ke-6, insya Allah kita akan melanjutkan bahasan tentang ilmu qiraat yang minggu kemarin kita telah pelajari, yaitu sedikit mengenal tentang 7 imam qiraat. Dan insya Allah untuk saat ini, untuk kali ini kita akan mempelajari atau melanjutkan bahasan yang kemarin, yaitu seputar 7 huruf. Apa itu makna 7 huruf? Insya Allah nanti kita akan bahas dengan guru kita. Dan untuk talaki, kemarin kita telah talaki pada surat Ad-Duha dan juga Al-Alaq tentang riwayat Imam Warsh dari Imam Nafi', dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Dan sebelum itu kita akan sedikit membahas tentang apa itu makna dari 7 huruf. Dan alhamdulillah sudah hadir juga guru kita, yaitu Kiai Haji Saiful Islam Mubarak LCMAG. Mudah-mudahan Allah berikan beliau keberkahan dalam menuntut ilmu, keberkahan dalam ilmu yang beliau sampaikan, dan juga Allah berikan kesehatan agar senantiasa bisa memberikan kita ilmu-ilmu yang luar biasa tentang Al-Quran. Nah Ustadz, sebelumnya bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Nikmat sehat, mudah-mudahan sehat lahir batin. Amin amin, masya Allah. Bermakna usia kita untuk kepentingan masyarakat. Amin amin. Dan secara keseluruhan. Amin amin, masya Allah. Ustadz, ini luar biasa, kita kali ini benar-benar eksklusif karena peserta mungkin sebagian masih ada kendala dan juga sebagian masih ada waktu kesibukan yang lain sehingga belum bisa bergabung dengan kita. Mudah-mudahan dengan adanya peserta yang telah hadir, Allah berikan keberkahan dalam majelis ilmu kita, meskipun saat ini kita melaksanakannya dengan online ataupun jarak jauh. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ustadz, mungkin sedikit ini saat ini kondisi di dunia, terutama di Eropa, sedang ramai-ramainya tentang Islamofobia, Ustadz. Yeah. Di Swedia terjadi seorang politikus ataupun aktivis katanya yang sedang terus giat dalam membakar Al-Quran. Yeah. Dan juga di Finlandia kalau nggak salah ada juga yang ikut-ikutan, mereka ikut merobek Al-Quran. Yeah. Nah ini Ustadz, kita sebagai muslim tentunya cukup pedih melihat peristiwa seperti ini, terutama kita sebagai penuntut ilmu Al-Quran, dan juga kita sebagai orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran, dan juga kita sebagai muslim yang membaca Al-Quran dan juga mempelajari ilmu Al-Quran. Nah Ustadz, ini seharusnya bagaimana sikap kita terhadap peristiwa seperti itu, Ustadz? Maka Ustadz. Ya, kita menyikapi peristiwa seperti ini ada jalur spiritual, betul, jalur intelektual dan jalur sosial. Jalur spiritual, kita yakin bahwa semua peristiwa terjadi atas izin Allah, betul, namun tentu tanpa ridho. Jadi hal itu jelas, dengan adanya Allah membiarkan mereka melakukan seperti itu, pasti ada program yang Allah tetapkan masa depan untuk umat Islam.
Kita harus yakin. Sebab praktik seperti itu bukan baru kali ini. Iya. Sudah berkali-kali orang membenci Islam, membenci Al-Quran dengan aktivitas seperti itu sama sekali tidak akan merugikan Islam dan tidak akan mencela Al-Quran, tapi akan mengangkat Al-Quran. Betul. Realitanya sudah demikian. Peristiwa fitnah hancurnya WTC, yang difitnah umat Islam, telah bertambah jumlah umat Islam. Termasuk sekarang aksi pembakaran di Swedia, itu berbondong-bondong orang mau baca Quran. Iya, betul. Kan begitu? Iya, betul. Jadi kita tidak kecil hati melihat seperti itu. Ini ada program yang sudah Allah tetapkan. Mereka seperti itu dan kita harap kepada Allah. Nah, tinjauan keilmuan kita berdasarkan kepada surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar, bahwa orang yang mencaci kamu wahai Muhammad, dialah yang akan tertimpa batunya. Ini kajian terhadap Al-Quran. Artinya bahwa orang-orang yang membakar Al-Quran itu sudah kehabisan akal ingin menghentikan dakwah Islam. Betul, Ustaz, betul. Kehabisan akal mereka. Apalagi yang harus kita kerjakan? Betul. Sebab umat Islam bertambah terus setiap hari. Dengan adanya bola dunia saja, Piala Dunia saja bertambah umat Islam. Betul. Dan ini juga akan seperti itu tuh. Itu adalah menggambarkan bahwa mereka kehabisan akal. Betul. Mereka semakin kehabisan akal untuk menghancurkan umat Islam. Umat Islam itu dengan kemajuan teknologi, siapa yang bikin sekian banyak aplikasi dan apa tujuannya kita tidak tahu. Yang jelas digunakan oleh pihak-pihak yang lain untuk menyebarluaskan program-program yang merusak akhlak buruk dan akidah sesat. Tapi ternyata sangat berguna buat dakwah, kan? Iya, betul. Betul sekali. Sekarang betul sekali. Ini subhanallah, Zoom, kemudian aplikasi justru bermakna sekali buat dakwah. Betul, Ustaz. Ini juga membuat orang-orang yang membuat program merasa kecewa berat. Kok malah umat Islam menggunakannya justru dengan seperti ini. Maka dengan berbagai cara mereka lakukan hal itu, buat umat Islam ini adalah merupakan perjalanan buat kita ke depan, bahwa kita harus semakin meningkat semangat kita untuk membuktikan bahwa dibakar 1, 2, 3 mushaf yang dicetak jutaan kok. Betul. Betul sekali, Ustaz. Dan bukan cuma dicetak numpuk di pabrik, enggak, tersebar kemana-mana, dibaca. Satu-satunya kitab suci atau yang dinyatakan dan diyakini suci oleh para penganutnya, Al-Quranlah yang selalu dibaca tanpa henti. Betul, Ustaz. Dan kalau sekiranya habis dibakar mushaf sedunia, terpelihara dalam dada-dada umat Islam. Betul, Ustaz. Betul yang sekali. hafal itu nggak terhitung jumlahnya saat ini. Betul, Ustaz. Yang hafal 30 juz dengan qiraat lagi. Jadi sebetulnya nggak punya pengaruh sama sekali. Dan ini peristiwa pernah terjadi abad ke 19 tahun 1800 sekian, ketika William Gladstone, Perdana Menteri pertama Inggris, menyampaikan pernyataan dengan mengatakan, ini bahasa sayanya bahasa aslinya nggak tahu nih. Selama umat Islam masih berpegang dengan Qurannya, cita-cita kita sulit untuk bisa capai. Kita capai. Masya Allah. Ketika dia berkata begitu, datang seseorang ke depan, membawa mushaf, disobek, diinjak-injak. Gladstone tersenyum. Gak ada artinya kamu berbuat seperti itu. Betul. Ini orang yang memang berpikir jauh ya. Walaupun dia tidak beragama Islam, tapi punya pikiran jauh. Dia berkata, gak ada artinya kamu berbuat seperti itu. Diinjak-injak oleh kamu satu, di sana banyak, dan dihafal Quran itu. Betul. Yang harus kita lakukan, yang harus kita programkan, kata dia, bagaimana supaya umat Islam jauh dari membaca, jauh dari memahami, jauh dari mengamalkan, dan pecah belah umat Islam. Nah, berarti yang harus kita lakukan saat ini, perbanyak kita membaca Al-Quran, sebarluaskan ajaran Al-Quran, dan kita ajak umat semampu mungkin untuk mengamalkan isi Al-Quran. Itulah langkah yang paling pasti buat kita, dan itu bukan reaktif tapi aktif. Boleh nggak kita reaktif? Bagus, kita membuktikan
Bahwa kita tidak tinggal diam. Iya, betul. Bagus. Dan sekarang yang demo di mana-mana di seluruh dunia. betul. Itu sangat bermakna. Dan ternyata dengan banyaknya demo, orang penasaran. Iya. Kok ketika dibakar Al-Quran demo di mana-mana? Ada apa sih di balik itu? Iya. Itu manfaatnya membuat orang yang non-muslim penasaran. Dan banyak membaca Quran saat ini. Betul. Orang kebanyakan sudah banyak yang masuk Islam itu. Iya. Jadi mungkin dibakar di Sedia, kok malah banyak. Akhirnya semakin panas itu. Iya. Dan biasanya gitu terbakar ya hati mereka dengan kembali Islam itu bulan Rajab dan menjelang Ramadan dan bulan Ramadan. Iya, betul. Iya kan? Puncaknya bulan untuk umat Islam, Ustaz. Betul, itu luar biasa. Jadi kita malah dari satu segi yuk kita reaktif, tapi dari segi yang lain yuk kita aktif. Yang tidak ada hentinya. Ini termasuk sikap kita untuk membentengi umat Islam supaya tidak terkena fitnah karena pembakaran. Ya, ini betul. cara seperti ini. Masya Allah. Ya, Ustaz, jadi ini mungkin hanya mushaf Al-Qurannya saja yang dibakar, tapi muncul ribuan ataupun jutaan mushaf Quran baru yang dicetak. Dan juga tidak hanya itu, tapi dengan adanya aksi ini muncul keinginan untuk orang-orang Islam belajar atau mempelajari ilmu Al-Quran. Dan alhamdulillah Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita saat ini mempelajari ilmu Al-Quran, bahkan lebih jauh lagi, yaitu tentang ilmu qiraat Al-Quran. Masya Allah. Baik Ustadz, ini karena waktunya sudah mepet tanpa berlama-lama Ustadz, insya Allah kita akan langsung ke bahasan utama, yaitu tentang mengenal ilmu qiraat Al-Quran, mengenal apa itu makna dari 7 huruf Al-Quran. Ustaz, silakan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan menelusuri ya ungkapan para ulama. Bertahun-tahun mereka menggali makna di balik pernyataan Jibril yang disampaikan kepada Rasul, nuzilal Qur'an ala sab'ati ahruf ayyama qara'u faqad asabu. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, yang mana saja mereka baca semuanya adalah benar dari Allah, disampaikan Jibril kepada Rasulullah. Ini saya tampilkan kitab berjudul Al-Minahul Ilahiyah jilid 1. Ada 11 jilid. Jilid pertama membahas tentang ya hakikat sab'ati ahruf, di antaranya Al-Mabhatsus Sadis ya. Pembahasan ke-6, langsung ke-6 ya. Fi makna qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam unzilal Qur'an ala sab'ati ahruf. Yang dimaksud dengan sabda Rasulullah bahwa Al-Quran diturunkan atas 7 huruf. Saya merasa terpanggil untuk menggali makna dan disampaikan dalam acara seperti ini karena berbagai macam hal yang ditemukan di kalangan masyarakat. Pemahaman tentang sab'ati ahruf macam-macam. Ada sab'ati ahruf 7 qiraat, 7 lagu. Dan sudah dibahas pada pertemuan yang lalu bahwa 7 huruf adalah dari Rasul, dari Jibril, dari Allah. Baik, kita baca redaksi Syekh, penulis buku ini adalah Syekh Khalid Muhammad Al-Hafidh dari Madinah nih. Ittafaqal ulama'u jami'an ala annahu la yajuzu an yakuna al-muradu haula'i as-sab'atal qurra'as al-masyhurin kama yadhunnuhu ba'dul awam minan nas wa katsirun minan nas. Sepakat ulama bahwa tidak tepat memahami makna 7 huruf diturunkan Al-Quran dihubungkan dengan 7 ulama qiraat. Tidak tepat. Yang dikenal ya, yaitu dari mulai Nafi, Ibnu Katsir dan selanjutnya sampai Al-Kisai. Itu adalah merupakan sangkaan atau dugaan sekian banyak orang. Li'anna haula'il qurra'a lam yakunu qad wujidu asna'a nuzulil Qur'anil Karim. Karena 7 ulama tadi
Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amrin, Ibnu Amir, Asim, Al-Hamzah dan Al-Kisai pada waktu Al-Quran diturunkan belum lahir. Wa awwalu man jama' qiraatil a'immati as-sab'ah Al-Imam Abu Bakrin bin Mujahid. Siapa sih yang memilih 7 ulama tadi kok sampai terkenal hingga saat ini? 7 qiraat sab'ah. Namanya Imam Abu Bakar bin Mujahid. Athna al-mi'ah ar-rabi'ah wa qad dhahaba al-ulama fi tafsir dzalika madzahib syatta. Abu Bakar bin Mujahid itu hidup pada abad keempat Hijriyah. Dan ulama yang lain menjelaskan tentang makna-makna dari 7 huruf ini cukup beragam. Fa'aktsarul ulama ala annaha lughatun thumma ikhtalafu fi ta'yiniha. Kebanyakan ulama, ini kebanyakan ya, kita hargai ini, entah tepat atau benar. Kebanyakan ulama, ini kata beliau, ini kata penulis buku, memandang bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf diturunkannya Al-Quran adalah 7 bahasa. Makanya saya baca dalam hadis, terjemahan hadis, nuzul Al-Quran ala sabati ahruf, diturunkan Al-Quran dengan 7 dialek. Aduh, 7 dialek. Enggak 7 dialek. Tapi terjemahan begitu. Hati-hati ya, karena memang penerjemah hadis tidak belajar qiraat. Wajar saja gitu. Sebab terjemah itu kan sangat berhubungan dengan ilmu pengetahuan penerjemah. Apabila yang diterjemahkan, saya umpamanya menerjemahkan ilmu biologi berbahasa Arab ke bahasa Indonesia, pasti pusing karena bukan ahlinya. Dalam hal ini saya sedang menulis buku sekarang tentang 100 solusi fikih kontroversi. Pas masalah haji, editor pusing mungkin. Karena dia editornya belum haji. Makanya nggak diedit oleh dia. Pas sholat mungkin dia kenal kan. Pas sholatnya sudah diedit, pas hajinya belum diedit juga. Ya udah saya ambil lagi. Karena ya ngedit kan harus paham betul. Nah, kita lanjutkan. Qala Abu Ubaidah hiya lughatu Quraisy wa Hudzail wa Thaqif wa Hauzan wa Hawazin wa Kinanah wa Tamim wal Yaman. Yang 7 adalah ini, bahasa Quraisy, Hudzail, tapi bahasa Arab semuanya nih. Tapi ini maksudnya adalah memang banyak perbedaan. Ya kayak Indonesia, Malaysia, atau kayak bahasa Indonesianya orang Bandung dengan bahasa Indonesia orang Betawi, kan beda. Wa qala ba'dhum al-murad biha ma'anil ahkam. Ada juga yang mengatakan 7 itu adalah hukum-hukum. Seperti ada halal, ada haram, muhkam, mutasyabih, amsal, insya, al-ikhbar. Ada 7 ini kan. Ada lagi yang dimaksud dengan 7 adalah al-amru wan nahyi wat talab wad du'a wal khabar wal istikhbar wal zajru. Ada lagi yang maksud 7 al-wa'd wal wa'id wal mutlaq wal muqayyad wat tafsir wal i'rab wat ta'wil. Ghairi anna al-imam al-Jazari, hanya saja Imam Al-Jazari. Nih kembali, kita saat ini sudah sering mendengar kata Al-Jazari ya. Ini belakangan aja nih, alhamdulillah ya, di Indonesia Al-Jazari sangat dikenal. Bahkan ada pesantren Al-Jazari, di mana-mana program talaki kitab Al-Jazari. Padahal yang diajarkan itu cuma mukadimahnya itu. Baru mukadimahnya, isi yang lebih luasnya belum itu. Ghaira anna al-Imam Al-Jazari lam yaqna bihadzal aqwal. Imam Jazari tidak merasa puas dengan sekian banyak pendapat. Wa dzalika li anna sahabata alladziina ikhtalafu wa tarafa'u ila an-nabi lam yakhtalifu fi tafsirih wala fi ahkamih wa innama ikhtalafu fi qiraati hurufih. Kenapa Imam Al-Jazari tidak merasa puas dengan pernyataan para ulama? Dia memandang, dia melihat, dia meyakini bahwa para sahabat Nabi tidak berbeda tentang masalah yang tadi, Lugo, Hudzail, Saqif, Hawazin, enggak. Terjadi perbedaan antara para sahabat. Umar bin Khattab kaget mendengar Hisham membaca surat Al-Furqan. Mungkin kalau karena Lugo, Umar bin Khattab akan berkata, oh ini bacaan gaya Saqif, atau ini gaya bacaan kayak Hudzail, sedangkan saya Quraisy. Enggak begitu. Iya, betul. Makanya ditolak.
Terus juga al-amru wan nahyi wat talab. Ya buat apa sampai berbeda pendapat antara para sahabat? Kalau antara perintah dengan larangan dengan nggak mungkin. Ya. Jadi nggak bisa terima itu. Wah, luar biasa Al-Jazari ya. Padahal yang menyatakan ini Abu Ubaidin qala ba'du, memang masih tidak disebutkan orangnya nih. Jadi itu berarti penafsiran para ulama terdahulu itu berbeda-beda, ternyata oleh Al-Jazari semuanya tidak bisa diterima. Artinya bahwa ini secara umum ya, kita sangat-sangat hormat kepada para ulama terdahulu. Mereka adalah pilihan Allah menjadi bintang-bintang yang tersebar di seluruh bumi. Tapi ternyata terkait dengan masalah satu hadis saja mereka berbeda. Perbedaan tersebut oleh Al-Jazari ditolak semuanya. Iya. Padahal Al-Jazari itu hidup belakangan jauh itu. Iya. Tapi tentunya sebagai pertanggungjawaban keilmuan, jangan ragu, nggak bisa terima ini. Ya, hal-hal seperti ini kadang-kadang memotivasi saya untuk memahami hadis yang sudah sekian lama beredar makna hadis ini. Tapi saya mendapatkan enggak, ini rasanya enggak cocok, enggak pas, berani aja. Makanya saya tulis dalam buku 100 solusi. Iya, betul. Perbedaan itu. Ya, berbeda sah-sah saja kan. Karena kita juga tidak berbeda karena nafsu, tapi punya argumentasi. Imam Al-Jazari lam yaqna bihadhil aqwali wa dhalika li anna as-sahabata alladhina ikhtalafu wa tarafa'u ila an-nabi lam yakhtalifu fi tafsiri wala fi ahkami wa innama ikhtalafu fi qira'ati hurufi. Para sahabat yang datang mengeluh kepada Rasulullah tentang qiraat huruf bukan dalam masalah hukumnya. Mungkin kata seorang ini adalah amr, kata yang lain adalah nahyu. Enggak ada itu. Iya. Atau umpamanya berbeda dalam masalah, ini lughah Hudzail, ini lughah Tamim, enggak ada masalah. Qala Ibnu Jazari wa la ziltu astashkilu hadzal haditsa, dan aku selama mengkaji hadis dan mengkaji ungkapan para ulama senior, aku mendapatkan problem yang cukup berat. Tingkat beliau ya. Tingkat Imam Jazari. Ini hadis ini problem ini susah dipahaminya. Apa yang dimaksud dengan sabati ahruf? Wa ufakkiru fihi, dan aku berfikir terus. Wa um'inun nazara min naifin wa 30 sanah, dan aku terus melakukan penelitian sampai menghabiskan waktu lebih dari 30 tahun. 30 tahun lebih. Hatta fatahallahu alayya bima yumkinu an yakuna sawaban insyaallah ta'ala. Sampai Allah membukakan qalbuku, otakku, mudah-mudahan ini benar. Tapi kalimatnya begitu ya. Ayyakuna sawaban bima yumkinu, mungkin saja ini benar, tepat, insyaallah ta'ala. Begitulah ketawaduan beliau. Subhanallah. Kadang-kadang saat ini, ini yang tepat nih ya, ini yang benar nih pemahaman seperti ini. Tingkat Imam Al-Jazari nggak begitu ya, tapi beliau justru ya gitulah ketawaduannya. Wa dzalika anni tatabba'tu al-qira'ati kullaha sahihaha wa syadzaha wa dha'ifaha wa munkaraha fa idza ikhtilafuha yarji'u ila sab'ati awjuh. Maka aku lakukan penelitian, penelusuran beberapa qiraat, semuanya yang sahih, hanya yang syadznya dipelajari. Yang sahih yang sekarang kita pelajari ini, qiraat sab'ah, qiraat asyra itu sahih. Yang syadz umpamanya, saya ambil contoh nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin, Maliku yaumiddin, Milku yaumiddin. Itu syadz itu. Dan tidak keluar maknanya. Maliku, Maliki, Milku, nggak salah secara makna. Tapi tidak tepat untuk dipakai dalam sholat. Karena ulama qiraat memandang itu syadz dengan memperhatikan jalurnya. Ya, kalau hadis ada sahih, ada dhaif. Maka periwayatan qiraat Al-Quran juga begitu.
Nah, kemudian setelahnya saya perhatikan, kata beliau, sahihnya, dhaifnya, syadznya dan munkar, ada qiraah munkarah. Ya mungkin yang berubah makna. Ya. Fa idza ikhtilafuha yarja'u ila sab'ati aujuhin. Ternyata perbedaan dari sekian banyak perbedaan dalam qiraat ini tidak lebih dari 7 wajah. La yakhruju anha, dan tidak keluar dari 7 wajah itu. Apa itu yang 7 itu? Hadhil aujuh sab'ah. Pertama, ayyakuna al-ikhtilafu fil harakat bila taghayyurin fil ma'na was surah. Nah, pertama, perbedaan terjadi dalam harokat. Ya. Tapi tidak berubah bacaan dan tampilan dan makna. Ini kata beliau tidak berubah makna. Seperti tulisan yahsabu yahsibu. Ya, kata beliau tidak berubah makna. Kalau saya punya makna. Saya sudah menyampaikan dalam tafsir 10 qiraat, yahsabu dengan yahsibu ada sedikit perbedaan. Ya. Karena harokat fathah dengan harokat kasroh punya bawaan. Tentu bukan tandanya, tapi bacaannya. Yahsibu, yahsabu itu punya watak itu. Bagaimana pernah sampaikan antara faquha yafquhu dengan faqiha yafqahu. Itu dalam ilmu saraf ada perbedaan. Kemudian kedua, ayyakuna bitaghayyurin fil ma'na faqat duna taghayyur fis surah. Nah, ada lagi kedua perubahannya itu, ini dalam 7 itu, perubahan makna tapi tampilan tulisan enggak ada perbedaan. Ini kan sama. Ini ada 2 bacaan ini. Ada fatalaqa Adamu untuk riwayat Asim, qiraat Asim, riwayat Hafaz. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qiraat umum kecuali Ibnu Katsir. Ibnu Katsir membaca fatalaqa Adama min rabbih kalimatun fataba alaihi. Ya. Yang pertama fatalaqa Adamu, yang Ibnu Katsir Adama. Yang Adamu kalimatin, yang Adama kalimatun. Ini jelas berubah makna. Asalnya objek menjadi pelaku. Asalnya pelaku menjadi objek. Adamu adalah fa'il atau pelaku. Kemudian kalimatin adalah objek. Dibalik fatalaqa Adama min rabbi kalimatun. Dan ini sudah saya bahas dalam jilid 1, buku jilid 1. Ada apa di balik itu? Tentunya tidak mungkin Allah turunkan 2 bacaan ini tanpa punya tujuan, tanpa maqasid syariah. Suka lupa minum. Ya, ketiga, ayyakuna minal hurufi, ada juga perubahan huruf-hurufnya, ma'a taghayyur fil ma'na, dan juga perubahan makna. Tapi tampilan huruf enggak berubah. Seperti ini kan? Tampilan hurufnya enggak berubah, enggak beda. Ya. Tapi perbedaan bacaan dan perbedaan makna. Ada tablu, ada tatslu. Coba. Jelas tablu dengan tatlu berbeda maknanya. Tablu bala yablu, sedangkan tala yatlu artinya membaca. Ya, kemudian keempat, ayyakuna minal huruf ma'at taghayyur fi surah lal makna. Nah, untuk yang ketiga saya ambil contoh yang lain. Umpamanya banyak ini yang begini nih. Antara yang pernah saya tampilkan di sini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu qiraat Asim. Qiraat Ibnu Katsir sama. Yang berbeda Hamzah dan Al-Kisai. Hamzah umpamanya qiraat Khalaf, riwayat Khalaf,
Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Fatabayyanu fatathabbatu. Tampilan hurufnya sama, ya, tapi titiknya beda. Dan maknanya jelas ada perbedaan. Contoh yang lain, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabir. Untuk qiraat Hamzah Kisai, qul fihima itsmun katsir. Kabir, katsir. Tampilannya sama, kabir dengan katsir. Itu contohnya yang ketiga ini. Yang keempat, ayyakuna minal huruf, perbedaan huruf, ma'at taghayyur fi surah, dan tampilannya pun berbeda. Oh, ini yang sangat sulit ini. Yaitu bacaan as-sirat dengan as-sirat. Mungkin muncul pertanyaan kan, wah tulisannya pakai sod, kenapa dibaca pakai sin? Ya udah, nggak masalah kok. Kita juga dalam bahasa Indonesia biasa. Tahu, tulisannya tahunya. Dihilangkan hanya di Coba, kalau kita bertanya, Anda tahu goreng tahu? Coba, kalau tidak dengan konteks, susah dipahami itu. Betul. Apakah Anda tahu goreng tahu atau tahu goreng tahu? Ya enggak. Apalagi bahasa Inggrisnya. Ya. Book jadi book. Jadi begitulah sebetulnya. Sekarang tulisan pakai shad, ya bacaan pakai sin dan pakai ismam. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk riwayat Kunbul dari Ibnu Katsir, masih ingat yang dibaca pada pertemuan yang lalu? Wa maliki yaumiddin rawihi nasirun wa inda siratin was sirati liqun bula. Itu baca syair harus pakai iramanya. Jadi wa inda siratin was sirati liqun bula. As-sirat untuk kunbul. Nah, ihdinas sirat. Jadi kalimat as-sirat dibaca pakai sin dan dibaca juga pakai ismam untuk khalaf. Bihaitsu atawasada zayan ashimmaha lada khalafin washmim li khalladi lawwala. Itu kan pernah dibahas pada waktu yang lalu. Jadi untuk khalaf dibaca ismam, ya. Bihaitsu atawasada zayan ashimmaha. Shad ismamkan kepada zai. Lada khalaf untuk riwayat khalaf. Untuk khalad washmim li khallad al-awwala. Maka ismamkan untuk khalad yang pertama saja, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ditemukan surat berikutnya pakai shad semuanya. Untuk riwayat khalad itu satu imam, yaitu qiraat Hamzah. Baik. Kemudian kelima, ayyakuna minal huruf was surah. Oh, ini ada juga perbedaan bacaan dan tampilan tulisannya juga. Ini kalau tidak salah surat An-Nur nih. Wala ya'tali wala yata'alla. Ya'tali ya hamzah ta. Yata'alla ya ta hamzah. Jelas. Ya'tali wazan ifta'ala yafta'il, yata'alla yatafa'ala yatafa'al, itu beda dan juga tentu sangat bermakna, sangat berpengaruh bagi makna. Kemudian as-sadis ayyakuna fit taqdimi wat ta'khir. Ada lagi dalam posisi mana yang dahulu, mana yang belakangan. Seperti fayaqtuluna wa yuqtalun. Untuk qiraat yang lain fayuqtaluna wa yaqtulun. Tulisannya sama. Tapi mana yang lebih duluan? Fayaqtulun atau yuqtalun? Fayaqtuluna wa yuqtalun. Jadi ada fayuqtalun wa yaqtulun. Ala ma fiha min qiraat. Jadi satu qiraat fayaqtulun wa yuqtalun, qiraat yang lain fayuqtaluna wa yaqtulun. Ini akan luas nih pembahasan nih, menafsirkan qiraatnya ini. Sebab kalau fayaqtulun
yaktulun wa yuqtalun, mereka membunuh dan dibunuh. Tapi kalau fayuqtalun wa yaktulun, mereka dibunuh dan membunuh, bisa gitu. Nah, ini sangat panjang ini bahasannya nanti insyaallah. Kemudian ketujuh adalah ayyakuna minaz ziyadah wan nuqsan, yaitu terjadinya tambahan dan pengurangan seperti wa ausa dan wa wassa. Kunci. Ya. Kalimat wa wassa, waw sad. Wa ausa, waw hamzah waw, kan tambahan huruf nih. Ya. Dan bacaan ausa dengan wawassa mungkin kalau diterjemahkan itu tidak ada perbedaan. Seperti nazzala dengan anzal, wassa ausa, tapi tentu punya makna. Bahkan ya kalau contoh yang ini ya, contoh wawassa dengan ausa, wasari'u dengan sari'u. Ya. Untuk qiraat Nafi, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Untuk yang lain, wasari'u ada wa-nya. Nah, contoh yang lain lagi umpamanya fihi ma muqalaba, fiha muqalaba, ada fihi ma, ada fiha muqalaba. Surat Al-Kahfi. Ini contoh yang ketujuh, ini banyak sebetulnya. Nah, fahadil aujuh sab'ah la yakhrujul ikhtilafu anha. Jadi kalau saya perhatikan, kata Ibnu Jazari, perbedaan dari semua qiraat tidak keluar dari tujuh wajah ini. Adapun umpamanya taklil atau imalah, itu mah enggak termasuk. Karena itu termasuknya kepada keringanan. Jadi yang di sini yang sangat jelas yang tujuh ini. Idzan fajami'ul qiraati sab'iyatan aw ashariyatan sahihatan nuzilat ala rasul kama qala inna hadzal qur'an unzila ala sabati ahruf faqra'u ma tayassara minhu muttafaqun alaih. Jadi semua qiraat mau disebut 7 qiraat, 10 qiraat, selama yang sahihah itu adalah turun kepada Rasul sesuai dengan apa yang beliau tegaskan. Al-Quran diturunkan 7 huruf, maka baca yang menurut kamu ini lebih mudah. Boleh jadi yang kalimat tayassar itu lebih mudah, lebih sesuai, lebih cocok dengan selera. Imam Warash umpamanya, beliau memilih dari Nafi yang sudah dipelajari demikian banyak, memilih umpamanya cara gini, maka disebarluaskan ke bawah. Disebutlah riwayat Warash. Padahal Warash belajar kepada Imam Nafi sekian banyak bacaan. Betul. Tapi yang dipopulerkan enggak banyak. Terlalu umpamanya dia milih bacaan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairul laka minal ula. Ya dipilih itu, tapi 2 dia pilih. Wadduha wal laili idza saja, ada juga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairul laka minal ula. Atau minal ulanya 6. 2 atau 6, tapi tidak ada 4. Kalau dibaca walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kedua, walal akhiratu walala, 4 harokat, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairul laka minal ula. 4 atau 6 ketika dibaca le. Ketika dibaca la, 2 atau 6. Itu harus dua-duanya. Ya, kita lanjutkan. Masih ada waktu? Masih ada. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tu falam azal astazid wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf rawahul Bukhari wa Muslim. Rasul bersabda, kata Ibnu Abbas, Jibril membacakan kepadaku atas ala harfin, atas satu huruf, maka aku kembalikan. Falam azal astazidu, maka aku terus meminta tambahan. Dan Jibril memberi tambahan, Allah memberi tambahan oleh Jibril, hatta intaha ila sab'ati ahruf. Sampailah berakhir dengan penekanan turun Al-Quran atas 7 huruf. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi para pembaca hadis Bukhari dan Muslim pasti sudah menemukan hadis ini, kecuali yang belum tamat bacanya. Kalau yang sudah tamat membaca kitab Bukhari Muslim pastinya sudah membaca, cuma mungkin tidak menerangkannya, betul. Karena kesulitan untuk menjelaskannya. Oleh karena ya alhamdulillah kita sekarang diberi oleh Allah kesempatan untuk menggali makna sab'ati ahruf ini. Barangkali itu untuk sementara. Baik, Masya Allah, berarti ternyata para ulama yang mensyarahkan hadis mungkin belum bisa menjelaskan secara komprehensif, kan Ustaz ya? Ya, karena mungkin boleh jadi belum bisa, boleh jadi merasa belum perlu. Masya Allah. Umat ini dikasih ngaji yang begini, pusing dan mereka, gak usah lah. Kira-kira begitu. Kan para ulama itu sangat memperhatikan masyarakat, rakyat. Apa yang diperlukan mereka? Bukan cuma apa yang saya tahu, bukan. Saya tahu harus sampai, enggak. Apa yang diperlukan umat? Mungkin bahasan ini belum terlalu diperlukan oleh umat. Ya, barangkali begitu. Ya, buktinya kita terangkan juga masih banyak orang yang pusing. Masya Allah, mungkin. Makanya saya merasa terpanggil untuk menyampaikan hal ini, biar tersebarlah hakikat Al-Quran itu mukjizatnya dalam berbagai segi. Bacaan itu adalah mukjizat Al-Quran. Betul, Ustaz, betul. Masya Allah. Ya, mungkin ini juga menjadi jawaban untuk para peserta ataupun followers Instagram Cahaya Huruf Al-Quran yang kemarin-kemarin sempat menanyakan apa sih makna dari 7 huruf Al-Quran itu. Apakah 7 huruf itu 7 irama Al-Quran? Apakah 7 huruf itu 7 imam qiraat Al-Quran? Nah, alhamdulillah guru kita Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak sudah menjelaskan secara komprehensif apa itu makna dari 7 huruf Al-Quran. Masya Allah. Baik, bagi para peserta silahkan jika ingin bertanya ataupun berdiskusi, silahkan kami membuka waktu untuk diskusi. Apabila mungkin ada yang, aduh Ustaz saya kurang ngerti nih, saya baru masuk misalnya, saya baru bergabung, terus juga Ustaz saya nggak paham tadi yang dijelaskan seperti apa, nggak apa-apa, silakan. Kalau kata para ulama terdahulu, kita mendatangi majelis ilmu terus memperhatikan, meskipun kita tidak mengerti ataupun kita bengong, insya Allah tetap dapat keberkahan, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan bagi para peserta yang masih bingung ataupun masih kurang mengerti, mudah-mudahan Allah mudahkan. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya langsung ataupun mungkin mau bertanya di luar bahasan ini, boleh silakan. Karena insya Allah untuk saat ini waktu kita cukup luang untuk berdiskusi ataupun berdialog. Silahkan bagi para peserta yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi, silakan kepada Ibu Upit ya, silakan bisa membuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya terkait perbedaan cara baca tadi ya, Ustaz. Berarti ketika cara baca tersebut yang ternyata banyak perbedaannya itu tidak menyalahi rasamnya gitu, Ustaz. Jadi ketika dulu Khalifah Utsman mengumpulkan mushaf kemudian menuliskannya dalam satu tulisan, itu kan untuk mengumpulkan bacaan-bacaan yang sudah mulai banyak ya, Ustaz. Nah, berarti yang memang qiraat yang mutawatir itu tidak lepas dari rasam yang asli, Ustaz. Nah, kemudian itu pertanyaan saya, semoga bisa dipahami. Kemudian yang kedua, Ustaz sekalian, tadi yang menyikapi
kebutuhan umat yang tadi Ustadz sampaikan, memang saya pribadi merasa kagum ya dengan banyaknya ternyata ilmu Al-Quran ini luas sekali gitu ya. Kemudian dari variasi qiraat yang tadi, variasi bacaan tadi, ternyata di dalamnya itu banyak makna-makna yang khusus, makna-makna yang tersembunyi yang dimana Allah menurunkannya itu tidak hanya perbedaan dari cara baca saja, ternyata penafsirannya pun lebih luas. Nah, akan tetapi fenomena di masyarakat ya, itu kadang gimana ya, anggapannya itu ketika melihat ada sebagian orang yang memang belajar ilmu qiraat kemudian nyinyir gitu, Ustadz, apa sih gitu satu qiraat aja atau bacaan kita aja, bacaan Imam Hafs misalkan yang familiar di Indonesia, belum mungkin, kemudian belum benar bacaannya, kenapa udah ke qiraat lain gitu, Ustadz. Nah, memang apakah ketika kita belajar ilmu qiraat itu ada syarat-syarat khusus, Ustadz, kita tuh harus mungkin dulu hafal 30 juz kemudian baru bisa ke qiraat lain atau ke riwayat-riwayat lain gitu, Ustadz. Itu saja mungkin, Ustadz, pertanyaan semoga bisa dipahami apa yang saya tanyakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustadz. Yang pertama apa tadi pertanyaannya? Lupa. Tadi Ya baik. Yang kedua aja dulu. Apakah kita belajar ilmu qiraat itu harus mungkin dulu satu hafalan 30 juz, bacanya sudah bagus. Kedudukan satu riwayat tidak ada perbedaan dengan riwayat-riwayat yang lain. Sama. Manakala pemanya kita punya anak 5 pemanya. Anak yang pertama kita ajarin qiraat Nafi. Anak kedua kita ajarin pemanya qiraat Ibnu Katsir. Ketiga pokoknya itu luar biasa. Kalau sekiranya ada yang mau begitu ya. Sebab kedudukannya sama. Dan dengan adanya kita mempelajari ilmu qiraat, kita berjuang ingin menjadi ashabul Quran, ingin menjadi sahabat Al-Quran, ahlul Quran. Walaupun kemampuan kita masih jauh untuk mencapai yang mesti dilakukan, mesti yang semestinya gitu, masih jauh. Ya, kita berjuanglah gitu sesuai kemampuan. Jadi kalau ada orang yang nyinyir tadi, ya gak usah kita lawan karena belum ngerti. Cuma tinggal kita syukuri. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah kesempatan untuk mengenal ilmu qiraat. Sehingga semakin terasa betul nikmatnya hidup bersama Al-Quran yang mukjizatnya tak terhingga, termasuk bacaannya mengandung mukjizat yang tiada henti-hentinya. Belum sampai kepada makna. Pas digali maknanya, Allahu Akbar, luar biasa. Maknanya semakin dalam, semakin luas. Dan sekian banyak perbedaan di kalangan masyarakat yang mengikuti mazhab ini, mazhab itu. Kadang-kadang ditemukan jawaban utamanya melalui ilmu qiraat. Kenapa berbeda ke mazhab? Ditemukan dalam ilmu qiraat. Kalau sudah ilmu qiraat pasti. Kalau mazhab pemikiran, kalau qiraat itu pasti. Umpamanya bacaan lamastumun nisa famsahu biwujuhikum wa arjulakum dan wa arjulikum. Berbeda. Wa arjulakum, kaki harus dibasuh. Wa arjulikum, kaki cukup disapu, diusap. Tuh bermakna berpengaruh bagi makna. Itu yang berarti kalau pemanya tadi ada yang nyinyir, ya nggak usah kita repot-repot. Justru kita merasakan, oh ada yang nyinyir, alhamdulillah kita termasuk yang diberi nikmat oleh Allah mempelajari ilmu qiraat. Dan tugas saya, pokoknya kan gitu, kepada yang nyinyir memberitahu di masa-masa mendatang. Betul. Jadi lapangan amal. Baik, Masya Allah. Ibu Upit, boleh diulang tadi pertanyaan pertamanya? Kita tadi kurang jelas mendengarnya. Oh iya, itu Ustaz terkait perbedaan cara baca, apakah itu tidak ada yang keluar dari Rasul? Ya. Ada pasnya dirubah gitu kan, kebanyakan mungkin dari harokat gitu ya, atau dari titik. Iya. Kalau dari Rasulnya seperti apa? Iya. Nah, tadi umpamanya tulisan tulisan tablu ya. Jadi memang ada yang disebut kata Al-Jazari, ada tampilan tulisannya sama
tapi titik yang berbeda. Ada segala-galanya sama, tapi harokat yang berbeda. Baik titik ataupun harokat itu baru zaman Utsman bin Affan belum ada. Jadi kalau fatalaqa Adam min rabbi kalimatin dengan fatalaqa Adam min rabbi kalimatun persis, nggak ada perbedaan. Karena semuanya tanpa titik, semuanya tanpa harokat. Lalu dibaca oleh seseorang nyambung kepada Rasul, fatalaqa Adam min rabbih kalimatun fataba alaihi. Yang satu lagi baca, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Sama kalau ditulis. Cuma ada yang berbeda, seperti umpamanya kata wala ya'tali dengan wala yata'alla. Itu beda tulisan. Karena ya hamzah ta lam, di sini ya ta hamzah lam. Ini ada perbedaan. Yang mana yang diresmikan sebagai mushaf imam? Zaman Utsman bin Affan itu sebutnya mushaf imam. Kalau ada imam ada makmum. Itu aja sederhana kan? Kalau umpamanya yang mushaf imam adalah tulisannya ya hamzah ta lam, ini makmumnya ini. Imam dan makmum sama dong. Kalau umpamanya sekarang wasari'u itu mushaf imam, yang makmumnya sari'u. Sebab sama-sama itu dari Rasul, disampaikan kepada sahabat, tabi'in, tabi'in selanjutnya. Dan sahabatnya siapa saja yang ditugaskan Rasul menjadi guru-guru Al-Quran. Sudah pernah saya sampaikan, mudah-mudahan masih hafal. Dari mulai Khulafaur Rasyidin, Umar, Utsman, Ali, ya, 3 orang itu adalah Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar tidak masuk. Kenapa Abu Bakar tidak masuk? Gak paham qiraat. Oh, beliau adalah sudah jadi imam mengganti Rasul. Ya, berarti paling tinggi kan qiraatnya. Ya, harusnya. Karena Abu Bakar pernah ditugaskan menjadi wakil Rasul, menjadi imam. Berarti Abu Bakar ahli Quran, ahli qiraat. Tapi karena beliau punya tugas lain. Ya. Jadi pembagian tugas. Sedangkan Umar, Utsman, Ali, tambah Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, dan Abu Darda. Ada 8 orang yang merupakan jalur utama. Jalur utama ya, ada jalur yang tidak utamanya nih. Jalur utama semua qiraat ke sana. Di samping ada juga jalur yang lainnya. Tapi yang 8 itu jalur utamanya itu. Nah, 8 orang. Jadi kalau tadi pertanyaannya mushaf imam, ya jelas. Jadi mushaf zaman Utsman bin Affan, entah yang ya tali atau ya ta'alla, dua-duanya adalah ada imam ada makmum lah, kira-kira begitu. Tapi tidak menyalahi, karena memang semuanya dipertanggungjawabkan dengan benar. Dan ketika memang ada ide, ada mushaf imam, artinya udah kalau kalian memang capek-capek nih imamnya, tapi saya ini Allah jalurnya Ibnu Mas'ud seperti ini bacaan, ya silahkan. Umpamanya kan seperti tadi wa awsa dengan wa wassa. Taruhlah umpamanya mushaf imam, saya sendiri tidak tahu yang mana, cuma lihat khat Utsmani yang sekarang, yang disebut khat Utsmani Allah yang dibaca dengan riwayat hafaz kan, wa wassa biha Ibrahimu kan, wa wassa kan. Sedangkan di situ ada bacaan wa awsa itu. Wa awsa biha Ibrahimu. Berarti wa wassa yang mushaf imam, dan wa awsa yang tidak disebut mushaf imam, tapi mushaf dari Rasul juga. Wallahu alam. Kalau fayaqtulun wa yuqtalun enggak ada perbedaan antara mushaf imam dengan yang bukan mushaf imam. Karena bacaannya saja yang berbeda, tulisannya sama. Selanjutnya tadi umpamanya contoh lain, tatlu yahsibu, ya sudah cukup barangkali. Pertanyaan kedua apa tadi? Sudah selesai? Sudah dijawab. Ya. Baik, Masya Allah, silakan bagi para peserta yang ingin bertanya, yang masih ingin bertanya, silakan bisa langsung bertanya atau melalui chat. Semua ada talaki yang sesi talaki atau? Ya. Sesi talaki atau enggak? Boleh. Ya, kalau tidak ada lagi kita talaki sekarang.
Insyaallah kita praktekkan talaqi qiraat sab'ah langsung. Langsung sini. Ya, dengan tariqatul jam'i. Enggak, dia udah nana. Apa di sini? Insyaallah surat Ad-Duha kita ya baca sekarang. Insyaallah. Saya tampilkan kitab Al-Minahul Ilahiyah, bisa dicarilah di Google ya. Ini dengan adanya teknologi alhamdulillah, makanya tadi saya sampaikan bahwa teknologi buatan siapa nggak tahu, bikin aplikasi siapa nggak tahu, tapi dimanfaatkan oleh umat Islam demi penyebaran agama. Masya Allah. Al-Quran. Makanya kalau mereka bikin aplikasi tujuan untuk merusak Islam, pusing sendiri. Iya. Akan kesulitan sendiri Ustaz. Akan kesulitan sendiri. Makanya marah-marah. Nyobek Quran, gak ada artinya nyobek Quran. Kita mah ketawa aja menyobek Quran, tapi bukan berarti tidak berguna. Demo berguna untuk membuktikan bahwa bereaksi. Dan ternyata dengan reaksi demo itu banyak orang yang penasaran. Iya, bermakna lah gitu. Cover di zoom out dulu. Iya. Baik, bagi para peserta silakan untuk bisa mengikuti talaki ini, silakan bisa dipersiapkan saja. Ini teksnya sudah ada di layar, nanti bisa dipersiapkan saja layarnya, mudah-mudahan bisa terbaca, dan dipersiapkan juga nafasnya karena mungkin ada sedikit bacaan yang rada panjang. Ya, insyaallah kita baca surat Ad-Duha. Ad-Duha minas suwaril ihda asyara allati tumalu ru'usu ayiha. Surat Ad-Duha termasuk surat-surat yang akhir ayatnya dibaca imalah. Wa ammal kisai fa amalaha kullaha. Al-Kisai membaca dengan imalah semua akhir. Wa qallalaha kulluha Warsyun wa Abu Amrin, sedangkan Waras dan Abu Amir membacanya dengan taklil. Wa amalaha kullaha Hamzatu illa lafdha saja. Falul fathu faqat. Sedangkan Hamzah membaca akhir ayat ini dengan imalah kecuali saja. Ya, khusus saja. Kok kenapa dibedakan? Ya tanya Hamzah aja. Ya dia talakinya begitu ya. Baik, kita baca dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. 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 Yang pertama wadduha, yang kedua wadduha ya. Mohon diulang lagi dah ya. Dari awal. Pertama dengan bil fathi ma'ahu Ibnu Katsir wa Ibnu Amir wa Asim. Ketika kita membaca wadduha itu adalah qiraat Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Asim saat kita membaca riwayat Qalun. Jadi Qalun membaca wadduha. Demikian pula Ibnu Katsir itu Al-Bazzi dan Kunbul riwayatnya, Qalun juga riwayat. Ibnu Amir adalah siapa namanya? Hisham dan Ibnu Zakwan. Kemudian Asim adalah Syu'bah dan Hafaz. Yang belum masuk bacaan wadduha adalah Warash. Warash dengan Qalun satu imam. Tapi kalau Qalun membaca wadduha, kalau Warash bitaklil. Demikian pula Abu Amrin. Abu Amrin itu Duri dan Susi dengan taklil. Sedangkan Hamzah dan Kisai dengan imalah. Saya perjelas dulu sebelum diikuti. Yang pertama Qalun, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Asim membaca wadduha. Kemudian Warash dengan Abu Amrin membaca wadduha. Ha, he. Jelas ya perbedaannya, ha dan he. Kemudian Hamzah dan Al-Kisai membaca
wadduhi, murni. Ya, kita ulang. Wadduha, silakan. Wadduha, 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 wadduhi. wadduha. Yang baru belajar biasanya yang kedua dengan yang ketiga sama. Antara taklil dengan imalah suka sama. Antara imalah dengan fathah itulah taklil. Ha, he, he. Ha, he, he. Ya. He, he. Bukan he, tapi he. Jadi, ya. Ya. Kita lanjutkan. Wallaili idza saja, 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 wallaili idza saja. Nah, tadi kan sudah disebutkan kalau wadduha, wadduhi Hamzah dan Kisai. Tapi kalau saja itu hanya Al-Kisai. Hamzah membaca saja. Ini sudah sekaligus 7 qiraat ini. Riwayat Qatarik Syatibi. Sudah 14 riwayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. ما ودعك ربك وما قلى 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 ما ودعك ربك وما قلى. Nah, ayat yang keempat nih agak banyak. Pertama, walal akhiratu khairul laka minal ula. Qalun, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Asim. Kalau Asim udah kita biasa sehari-hari, yaitu Hafaz dari Ibnu Asim. Abu Amrin ula, tapi dengan membaca minal ula untuk Abu Amrin. Sebelum dipraktekkan saya terangkan dulu perbedaannya ya. Jadi Abu Amrin walal akhiratu khairul laka minal ula untuk Abu Amrin. Untuk Khalad ala tarki sakt fil walal akhirah yu'tafu bin naqli. Wal akhirah sama, tapi untuk minal ula pakai naqal minalu ya. Kemudian imalah le. Jadi bacaan Khalad walal akhiratu khairul laka minalule bin naqli wal imalah. Naqal itu memindahkan harokat u kepada huruf sakin sebelumnya. Di sini lam. Minalule. Lalu untuk Khalad ya. Untuk Al-Kisai bitahqiq wal imalah. Tahqiq artinya minal, tidak naqal, tapi imalah. Jadi untuk Al-Kisai walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi untuk Abu Amrin minal ula. Untuk Kisai minal ula. Sama minal, sama-sama ya. Lalu Warash. Nah, ini yang banyak Warash nih. Untuk Warash ada naqal walal akhiratu. Kemudian wa qasril badal dibaca a-nya 2 harokat. Qasrul badal itu artinya mad badal dibaca 2 harokat. Wa tarqiqir ra, dan membaca ra dibaca tarqiq, dibaca ringan, dibaca tipis. Tidak ra tapi ra. Walal akhiratu.
khairu. Nah, wa tarqiqi ra khairu. Untuk Hafs khairu. Untuk Warash khairu. Walahu naqlu wa qasrul badal wa taqlil fil ula. Nah, di dalam baca fil ula dibaca al ula, ya. Maka di situ u-nya dibaca 2 harokat qasrul badal, dan ada taklil la, dan ada juga naql. Walahun naqlu wal fil apa tadi itu minal, ya. Jadi minal ula jadi minalu. Lu-nya 2 harokat dan juga la-nya jadi la. Ini untuk Warash. Dan untuk Warash ada bacaan yang lain. Bin naqli wa tawassut wa maddil badalain. Walal akhiratu, la-nya 2 harokat, dibaca juga tawassut 4 harokat, dibaca juga mad 6 harokat. Walal akhiratu walal akhiratu walal akhirah untuk Warash. Wa ala kullin at-taqlilu faqat. Untuk fil ula mau dibaca la akhiratu dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat, bacaan ula dengan taklil ma'an naqli li kauniha ra'su ayah, karena ini urusan di akhir ayat, maka semuanya juga adalah dengan naql. Kemudian hamzah nanti bisakti fi walal akhiratu. Untuk hamzah ada saktah. Walal, ya, saktah berhenti sejenak 2 harokat tanpa nafas. Walal akhiratu walahun naqlu wal imalah thumma as-sakta wal imalah fil ula. Nah, untuk hamzah ada walal akhiratu khairul laka minal ule. Di sini ada 2 bacaan, ya. Ya, kita praktikkan sekarang. Untuk qalun sama dengan hafaz. Walal akhiratu khairul laka minal ula. 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 Walal akhiratu ya. Di sini aja nih, di majelis, di studio aja yang salah nih. Boleh jadi di luar studio juga, gak ada bedanya. Ya, saya ulang nih. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Barusan 2 harokat, sekarang 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sekarang 6 harokat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu
khairul laka minal ula. Ya. Baru yang terakhir hamzah. Walal akhirah ya, bisakti tapi dibaca ro di sini. Lahun naqlu wal imalah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Diulang ya. Bentuk hamzah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dua bacaan untuk hamzah. Yang pertama minal ula. Yang kedua walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Mau nyoba? Satu ayat silahkan. Ya, ya. Dari awal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Terus. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Duh, kenapa tuh? Sambungan kurang bagus. Khalad walal akhiratu dengan minalule. Walal akhiratu khairul laka minal binaqal ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini taklir imalah. Oh, taklil. Imalah. Oh, imalah. Khalad imalah. Yang taklil nanti biar sudah kalau taklil Abu Amrin. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kisai taklil apa imalah saja tanpa nakal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jelaskan, kurang jelas tuh e-nya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Terus Warash bin naqli wa qasril badal. Qasril badalnya la akhiratu 2 harokat. Bin naqli walala akhiratu tarqiqir ra minalule ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Sekarang 4 harokat masing-masing. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nyambung enggak nih? Masih ya? Ya, coba diulang. Warash dengan 4 rakaat. Namanya tawassut ya, tawassutul badal. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
harus taklil. Barusan mah fathah. Nah. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Sekarang 6 harokat masing-masing. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Lalu dengan sekarang bacaan Hamzah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, satu kali nakal, satu kali saktah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kurang le-nya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, sekarang saktah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, silakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kurang itu, la-nya kurang fathah itu. Nanti dikritik sama orang Mesir. Walal akhiratu khairul laka minal ula. La. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sekarang taklil. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, khalad. Di akhir saja. Minalu, le, dan minal. Ya, udah itu aja. Akhiratu khairul laka minal ula. Kisai tanpa nakal, saktah saja. Apa? Tanpa nakal tapi imalah saja. Akhiratu khairul laka minal ula. Enggak ada saktah. Cuma imalah saja. Kisai. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Warash dan nakal, ada tarfi qurra, ada ya, ada badalnya sampai 2-3 kali baca. Walal akhiratu khairul laka minal walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sudah harusnya tinggal Hamzah. Walal akhiratu khairul laka minal. Nakal dulu. Nakal dan imalah baru saktah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kurang pas saktahnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Iya. Dari luar ada yang mau, silahkan.
Silakan peserta yang ingin mencoba, silakan bisa angkat tangan. Siapa yang mau coba? Pak Yusuf. Pak Yusuf mau coba, silakan. Atau yang lain, mangga silakan bisa langsung dicoba, dipraktekkan. Nanti insya Allah dikoreksi secara langsung. Ya, ini perlu diperjelas. Ada yang mau? Belum Ustaz. Ya. Jadi perlu diperjelas bahwa cara thariqatul jam'i ini ada aturannya. Tadi pertama qalun, karena qalun itu adalah secara urutan, dan ini bukan wajib ya. Cuma ini metodologi para ulama qiraat dalam menerapkan thariqatul jam'i, membaca Al-Quran dengan 7 qiraat, 14 qiraat, 14 riwayat. Tentunya bukan dari Rasul, bukan dari sahabat. Ketetapan 7 qiraatnya saja dari Imam Mujahid tadi kan, Abu Bakar bin Mujahid, yang dipopulerkan oleh Imam Asy-Syatibi. Nah, ketika memang kita membaca 7 qiraat, maka ada urutannya. Kalau pemainnya mau satu persatu 14 riwayat kan panjang tuh. Qalun, Waras, Bazi, Kunbul, pemainnya Duri, Susi, wah 14. Enggak begitu. Tapi caranya bagaimana? Ketika dibaca riwayat qalun, walal akhiratu khairul laka minal ula, itu sudah termasuk Ibnu Katsir, Ibnu Amir dan Asim, sudah cukup, tidak diulang lagi. Itu maknanya. Silakan mau coba Bapak Apin atau Ibu Upit. Silakan coba. Ibu Upit dulu, mungkin Ibu Upit dulu ya. Ibu Upit silakan bisa dicoba. Walal-akhiratu khairul laka minal Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Jangan ula. Bukan ula ya, tapi ula, la, le. Jadi bukan le. Masih belum pas ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. La, le. Ada lagi le. Bedanya le dengan le beda. Le. Ya. Ini jadi la, le, le. Beda tuh ya. La fathah, kemudian le taklil. Kalau itu le, itu mah nggak tahu fathah atau taklil atau apa, itu mah e-nya. Ya, silahkan dicoba lagi. Taklil, Ustaz. Ya, taklil. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, maaf dulu, lanjutkan. Nah, sekarang dengan Khalad. Terus ke Khalad. Khalad itu terus silahkan dicoba dulu ya. Saya coba dulu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Silakan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Sekarang Al-Kisai. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sekarang untuk Warash, saya kasih contoh dulu. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
Walalakhiratu khairul laka minal ula. Nah, la-nya taklil, khairunya ditipiskan ya. Khairu. Bukan khairu, tapi khairu minalule. Walalakhiratu khairul laka minalule. Silahkan dicoba lagi. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Ya, masih fathahnya, nggak apa-apa lah untuk sementara. Sekarang dengan 4 harokat. Dengan 4 harokat sekarang. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Jadi layaknya. Ya. Nah, sekarang 6 harokat. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Jadi le. Masih le-nya. Ya. Kalau taklilnya latihan lagi. Iya, perlu, masih perjalanan masih panjang. Jadi latihannya ya, untuk latihan nih kita menyebut lae-nya, potong di tengah. Sampai situ kan lae, potong di tengah nih, lae, bukan lae. Nah, sekarang dipotong lae, kan gitu, lae. Kira-kira begitu ya. Minalula. Kalau minalule itu adalah qiraat Hamzah. Minalule riwayat Warash. Minal ula, itu qiraat yang banyak, dan tidak ada minalula ya, tidak ada ini. Yang ada minal ula, minalule. Ada yang minal ula, minal minalule ya, minalule, yang ada cuma itu. Barusan hamzahnya sudah belum? Belum. Silakan. Baru waras. Ya, baru waras sekarang. Sekarang hamzah dengan sakta. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. 2 kali hamzah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Bu Upi itu ya. Mudah-mudahan masih semangat ya untuk belajar. Tadi boleh tanya yang waras, soalnya saya kemarin nulis yang waras itu nakal ketika badannya 26, Ustaz. Kalau ini karena di akhir ayat ya. Ya, waras itu ada 2, ada 4, ada 6, cuma beda tariq ya. Kalau dibaca ada 2, ada 6, itu ketika membaca ad-dunya. Umpamanya kan contoh, Rabbana atina fid
dunya hasanatan wa fil akhirah. Itu satu. Kedua, Rabbana atina fid dunya. Nah, fid dunyanya boleh dunia, boleh dunia kalau dibaca 6 A-nya itu. Rabbana atina fid dunya. Nah, ketika dibaca A-nya 4 hanya taklil. Jadi susunannya begini. Rabbana, kalau ra tetap harus 6 harokat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana saya ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kedua, Rabbana 4 ya. Atina fid dunya hasanah. Ya, untuk 4. Dan untuk 6 juga atina fid dunya hasanah. Jadi ada aturannya begitu. Ada khusus wazan fu'la fa'la ya. Itu di situ ada 2 bacaan. Di sini juga sebetulnya seperti itu, cuma tidak tertulis di sini. Saya memandang di sini juga begitu. Tapi ya begitulah. Ini adalah kitab ditulis oleh seorang ulama besar. Tapi kalau yang namanya kelewat bisa-bisa saja. Iya, kelewat di sini. Di sini sebetulnya waras itu ada karena ada al-ula wazan fu'la ini saya pahami secara teori begitu. Tapi walau alam apakah memang khusus untuk pola seperti ini saya tidak tahu nih. Tapi kalau kepada wazan fu'la fa'ala itu adalah bisa dibaca fathah, bisa dibaca taklil. Nah, kalau umpamanya dibaca fathah ula, maka bacaan u-nya itu 2 atau 6. Ketika dibaca le, bacaan u-nya itu 4 atau 6 gitu. Minalula 6 atau minalula u-nya lu-nya 4 atau 6. Ya Allah alam, saya belum meneliti lagi nih. Apakah ada keistimewaan di sini? Allah alam. Sebab untuk warosh juga ada pengecualian. Antara lain, kalau kita riwayat hafaz ada nakal satu tempat bi'salismul fusuq, ada tasir satu tempat jami, ada ismam satu tempat la ta'manna. Waras juga ada imalah satu tempat. Untuk waras imalah cuma satu, yang lain-lain taklid semuanya. Nah, yang imalah apa? Teha, cuma te saja. Toha, jadi teha cuma satu. Ya, itulah merupakan kekhususan saja. Furus namanya itu. Baik, mungkin dicukupkan saja. Baik, Masya Allah. Sudah cukup mungkin ya. Nanti untuk yang belum kesempatan untuk bertalaki, insya Allah nanti di kesempatan lain. Alhamdulillah ya, karena waktu berhubung sudah mengakhiri pertemuan kita di kelas online hari ini. Dan mungkin bagi para peserta yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait karya-karya dari guru kita, serial studi Al-Quran komprehensif, yaitu buku tafsir 10 qiraat dan juga tadabbur Al-Quran. Nah, insya Allah nanti informasinya akan kami sampaikan di grup, di WhatsApp grup, dan juga di Instagram Cahaya Huruf Al-Quran. Dan juga di sana sudah banyak informasi ataupun konten-konten seputar ilmu qiraat Al-Quran. Salah satunya adalah kenapa kita harus mempelajari ilmu qiraat ini, atau minimal mengenal ilmu qiraat Al-Quran. Ya, mungkin salah satunya tujuan kami adalah untuk mematahkan para pemikir Islam yang menganggap bahwa Al-Quran ini tidak asli, tidak original, Ustaz ya. Banyak bacaannya, dan bacaan mana yang paling benar. Nah, itu
muncul dari para pemikir Islam yang mengatakan bahwa Pemikir mengaku muslim. pemikir Muslim yang mengatakan bahwa Al-Quran ini perlu direvisi. Nah, itu sudah kita bahas, sudah kita paparkan penjelasannya di buku tafsir 10 qiraat, tafsir 10 qiraat dan tadabbur Al-Quran. Saat ini sudah ada sekitar 8 jilid dan 9 jilid sama yang edisi khusus surat Yasin. Silakan nanti bisa informasinya di Instagram saya Rafal Quran. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan insya Allah. Minggu depan Umrah Ustaz ya. Iya, mohon maaf nih. Besar kemungkinan 2 kali pertemuan kita libur dulu ke gambar. Bisa apa enggak? Kondisinya di sana Ustaz. Jadi mungkin ya diliburkan dulu karena saya akan berangkat besok malam untuk umroh, pulang tanggal 23. 23. Jadi 2 minggu ya. 2 minggu, 2 pekan lewat. 2 pekan, 2 Senin nggak bisa hadir. Ya mau berangkat umroh dulu. Kenapa 15 hari? Karena ya ada program yang lain. Baik, masalah kalau gitu, insya Allah kita akan libur dulu, jeda dulu 2 pekan. Mungkin nanti teman-teman bisa merojaah kelas kita, karena kita nanti akan siarkan di YouTube untuk dokumentasinya. Jadi teman-teman nanti bisa merojaah saja. Dan kita doakan semoga nanti perjalanan guru kita, perjalanan selama umrah Allah mudahkan, Allah berikan keselamatan dan juga Allah berikan kelancaran sampai nanti pulang lagi ke Indonesia, ke rumah, dan insya Allah dan nanti mengajar lagi di kelas studi Al-Quran komprehensif. Baik, kalau gitu kita cukupkan saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di majelis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam menempuh segala ilmu Al-Quran. Dan kami beserta para mahasantri PTQ Maqdis. Oh, tadi ada yang nanya Ustadz, Ibu Cucu buka kelas tahsin katanya. Nah, Ibu Cucu insya Allah di Yayasan Maqdis di kita sudah lengkap. Jadi ada pelajaran atau kelas tahsin untuk pemula sampai dengan mahir di metode Maqdis. Informasinya ada di Instagram metode Maqdis. Ada online juga. Ada kelas online juga selain offline. Jadi Ibu Cucu nanti bisa pilih saja mau pilih kelas tahsin online ataupun offline. Dan juga ada tahfidz. Tahfidz ini khusus mukim di pesantren Maqdis yang dibimbing langsung dan dibina langsung oleh guru kita di PTQ Maqdis, Pesantren Tinggi Quran Maqdis. Informasinya ada di IG PTQ Maqdis. Nanti bisa Ibu cari saja. Dan juga kelas qiraat Al-Quran tentunya yang sedang kita pelajari. Jadi udah lengkap kan Bu ya? Nanti silakan bisa dicari-cari saja. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau mau belajar Al-Quran, di Maqdis semuanya tersedia. Dan sekarang sedang menerima pendaftaran santri baru. Dan sekarang sedang menerima pendaftaran santri baru untuk tahfidz di PTQ Maqdis. Silakan Ibu bisa cari informasinya lebih lengkapnya di Instagram PTQ Maqdis. Ya, jadi semuanya sudah lengkap insya Allah dan metodenya mudah, sangat mudah dipahami dan juga sangat mudah dipelajari. Gitu ya Bu ya, cukup ya. Baik, sami-sami Ibu. Baik, kalau gitu kita tutup saja. Kami pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.